Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dimanapun Anda berada selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dimudahkan, dilancarkan segala aktivitasnya, rezekinya, sehat selalu dan panjang umur. Amin. Di tayangan video kali ini, kami akan membahas mengenai pantangan dalam berdagang supaya tidak sepi dan laris manis. Menurut Primbon Jawa, ilmu peniten dan kemudian mengapa usaha atau dagangan itu masih tetap sepi, apa penyebabnya? Monggo disimak. Mudah-mudahan informasi ini yang saya sampaikan bisa diambil hikmahnya dan pelajaran. Setiap orang pasti menginginkan usaha atau dagangannya ini laris manis, yang lancar jualannya. Ini teruntuk bagi panjenengan yang memiliki usaha bisnis, dagang-dagangan keliling, ataupun toko rondong, ataupun warung. Di sini kalau menurut ilmu peniten Jawa mungkin tidak 100% selalu benar, tapi itu sudah diamati banyak kejadian sehingga banyak orang-orang yang ngugemi, dan ini bisa untuk dijadikan referensi maupun antisipasi. Monggo disimak baik-baik. Pantangan itu apa saja? Barangkali hal-hal kecil seperti ini Anda tidak sengaja melakukannya, kemudian barangkali juga ini yang menyebabkan sepi pembeli. Tapi perlu diingat, apa yang saya sampaikan ini bukan untuk diyakini, tapi untuk antisipasi. Berikut ini adalah pantangan orang pedagang. Di antaranya yang pertama, jangan berdagang ataupun membuka usaha di atas tanah kuburan atau tanah bekas kuburan. Mengapa demikian? Karena kalau menurut orang-orang zaman dahulu, walaupun di kapak-kapak lemah kuburan itu, tanah kuburan itu adalah tanah yang dikeramatkan. Tetap kita menghargai, tidak bisa dibuat seenaknya saja. Mungkin dulu itu dilarang berjualan di atas tanah kuburan itu supaya kita itu lebih menghormati. Dan juga kalau secara mistisnya, menurut cerita kalau di atas tanah kuburan ini iso malati, mungkin ada yang usahanya dagangannya di atas tanah kuburan itu laris manis, tapi kalau diteruskan itu bisa efeknya mungkin bisa terjadi adanya sengkolo. Kemudian yang kedua, bila Anda mau berangkat ke tempat usaha atau berangkat jualan keliling, jika jalan Anda dilewati itu adalah rumah yang bergabung atau ada yang meninggal, sebaiknya putar balik, tidak melewati itu. Karena kalau menurut orang Jawa, iso dadi sawang, katanya lebih baik balik supaya nanti tidak terjadi yang namanya hambatan-hambatan itulah, seperti tidur. Kemudian yang ketiga, ini adalah jangan meludah di tempat di mana Anda berjualan atau buka usaha. Ya, ini podo karo ngidoni rezeki. Ini enggak boleh. Kemudian yang keempat, jangan sering ditinggali. Karena kalau Anda sering meninggalkan tempat jualan Anda, orang yang akan lewat itu mau beli orangnya kok enggak ada, akhirnya enggak jadi. Itu makanya jangan sering ditinggali, karena rezeki itu, yang menarik rezeki itu diri kita sendiri. Kalau sering ditinggali ya, ataupun kalau Anda jualan online, kalau ada chat sering gak dibales, ya seperti itu yang sama. Yang kelima ini untuk Anda yang jualannya di rumah. Biasanya ini yang jualan sayur-sayuran, ini misalkan masih buka pertama, kemudian ada yang minta garam dapur. Biasakan kalau orang di desa itu, Mbak minta garamnya dong, dikit aja. Nah itu sebab biasanya itu dikasih tahu supaya jangan dulu, nanti aja. Kenapa? Kalau masih buka, itu buka pertama. Pantangannya kalau menurut orang Jawa itu ndak boleh, bukannya itu pelit. Memang seperti itu orang zaman dahulu, yaitu biasanya untuk yang jualannya di rumah. Kemudian yang keenam, ketika Anda yang baru buka, kemudian ada orang yang berhutang, itu sebaiknya jangan boleh dulu. Kenapa? Karena kalau biasanya pertama kali buka
orang berutang, nanti tak terasa sampai tutup biasanya banyak yang utang juga. Jadi dikasih tahu dulu, maaf masih juga pertama, jadi jangan utang dulu. Kemudian yang ketujuh, ini adalah ketika Anda mendapatkan uang pertama, artinya ada orang yang membeli pertama, maka uangnya jangan digunakan untuk sesuatu, misalnya untuk uang kembalian, kemudian untuk beli sesuatu, untuk membayar sesuatu. Jangan. Uang yang pertama itu menurut orang-orang tua zaman dahulu segebyok, seneng. Makanya kalau pertama itu biasanya disimpan sampai akhir tutup jualannya. Kemudian yang kedelapan, jangan pernah menjelekkan dagangan orang lain. Kenapa? Ini bisa menarik aura Anda sendiri. Kalau Anda ngomongin yang jelek-jelek, maka itu imbasnya ke diri sendiri. Nanti sama dengan mengundang. Kalau barang dagangan Anda sendiri yang jelek, ya ini bisa merusak citra Anda sendiri di mata pembeli. Kemudian yang kesembilan ini adalah jangan gresik atau ngerundel. Mengeluh maksudnya, kalau jualannya itu kita nggak boleh mengeluh, sepi, sing tuku sepi. Maka perkataan seperti itu, pikiran yang seperti itu akan mendatangkan hal-hal seperti yang tidak baik. Ketika kita sudah ngedep dagangan, harus percaya diri. Hari ini bismillahirrahmanirrahim laris manis. Hari ini jualannya laku, walaupun nanti realitanya tidak seperti yang kita bayangkan, tapi dengan kepercayaan diri kita yang tinggi, maka itu akan menarik aura yang positif, sehingga barang yang kita jual itu akan menjadikan rezeki bagi kita. Kemudian kalau sudah kita menjauhi pantangan-pantangan tersebut, kok masih sepi? Penyebabnya apa? Yang pertama itu karena kurang promosi. Ya bisa jadi begitu, karena Anda kurang promosinya, sehingga banyak yang tidak tahu. Kalau jualan cuma diem aja, orang mana tahu kita jualan apa. Jadi promosi itu penting dulur, memperkenalkan apa yang kita jual. Kemudian yang kedua itu karena salah pasar, salah marketnya, targetnya tidak sesuai. Misalkan Anda jualan pakan ternak, makanan burung, makanan kucing, di area di mana tersebut orang tidak suka memelihara binatang ternak, binatang peliharaan. Mana mungkin kalau kayak gitu, ya berarti kan itu salah targetnya, marketnya itu. Jadi jualannya itu kalau yang kayak gitu kan semestinya mencari tempat di mana yang ada dicari di sekitarnya orang yang punya binatang peliharaan. Kemudian yang ketiga itu dikarenakan barang yang Anda jual sama dengan yang lainnya, tidak memiliki ciri khas. Jadi kalau podo-podo, yaitu apalagi kita pendatang masih baru, jualannya yaitu agak kalah dengan yang sudah lama, maka kita harus punya inovasi tersendiri supaya barang dagangan kita itu meskipun sama jenisnya tapi berbeda karena memiliki ciri khas. Yang keempat itu karena harga tidak sewajarnya, yang tidak sesuai kualitasnya. Harga tersebut harusnya sekian harganya misalnya, tapi dikasih harga yang terlalu tinggi. Nah itu yang menyebabkan sepi pembeli walaupun kita sudah melakukan pantangan-pantangan dalam berdagang. Jadi harga itu disesuaikan dan kualitasnya kalau memang bagus ya silahkan pada harga tinggi. Kalau memang standar, biasa yang dikasih harga pasarnya. Yang kelima ini karena pelayanannya yang kurang menyenangkan, karena kepuasan itu membuat orang itu jadi berlangganan. Ketika kita jualan ataupun dagang ataupun bisnis atau usaha apapun itu, jasa sekalipun, kita harus mengutamakan pelayanan dengan senyum ramah. Itu membuat pelanggan itu suka dengan kita. Akhirnya dari mulut ke mulut, orangnya baik. Akhirnya tanpa kita promosi sekalipun, dari mulut ke mulut, maka usaha kita itu akan dikenal banyak orang dengan keramahan kita.
Yang keenam, ini penyebabnya adalah karena tidak bisa mempertahankan kualitas. Biasanya, mohon maaf kalau sudah jualannya laris manis, bahannya ada yang dikurangi. Nah, ini yang menyebabkan orang itu tidak jadi beli. Misalkan makanan yang dulu enak, sekarang kok jadi gini ya. Kemudian yang dulu bagus barangnya sekarang kok gini. Nah, itu namanya menurunkan kualitas. Kalau kayak gitu akhirnya orang itu jadi pelanggan itu mundur kebanyakan. Kalau orang Jawa bilang baik ngarani bakulan kok mesti disuto bumbune, itu yang menyebabkan menutupi rezeki. Nah, jadi seperti itu mengenai pantangan orang berdagang dan juga apa penyebabnya kok tetap sepi. Mudah-mudahan apapun usaha Anda, semua saya doakan sukses di jalannya masing-masing. Semangat selalu cari rezeki lancar barokah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.